Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Oke, hari ini kita belajar daring lagi ya, Nak ya. Nah, untuk pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Jadi, kita masih di bab 6 atau di tema 6, hemat air dan energi ya. Kita masih di KD 3.6, Nak, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan juga tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, dimana juga tujuannya hari ini juga misalkan melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri ya. Ini kita nanti di bagian G, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan menambah manfaat buat kalian. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelumnya Nak sudah menjelaskan tentang cara melisankan pantun hasil karya pribadi, kemudian kita berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, sekarang kita ke bagian G ya, di halaman 93, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pantun. Nah, Nak, di sini ya, menurut isinya pantun itu terbagi menjadi beberapa ya, Nak ya. Yang pertama ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, dan juga ada pantun agama. Nah, apa saja masing-masing dari pantun tersebut, isinya seperti apa, pengertiannya seperti apa, mari kita bahas ya. Oke, lihat bukumu halaman 93, Nak. Yang pertama, ini ada pantun nasihat. Nah, pantun nasihat sendiri adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik ya. Jadi pantun nasihat ini ya mengandung pesan-pesan ya, Nak ya, mengandung nasihat-nasihat kepada orang untuk ya berbuat baik seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada pantun nasihat ya. Pergi ke sungai seorang diri, bersihkan diri sambil berenang. Jika kamu mampu mandiri, orang tua merasa senang. Nah, itu tadi Nak contoh dari pantun nasihat ya tentang kemandirian ya. Jika kamu mampu mandiri, orang tuamu pasti senang. Nah, oke. Miss kasih contoh lagi ya, contoh pantun nasihat ya. Pergi ke sawah ada ularnya, main di kali banyak ikannya. Kalau bermain janganlah lupa, sholat mengaji tetap dijaga. Nah tuh, itu jadi kayak pesannya, boleh kita bermain tapi sholat dan mengaji atau ibadah itu tetap dijaga ya. Kemudian ada lagi, Miss kasih lagi ya, Nak ya. Kera bermain lempar gelas, kancil membuat tali anyaman. Ayolah teman bersihkan kelas supaya rapi dan juga nyaman. Oke. Ya, Nak ya, jadi pesannya ya membersihkan kelas supaya rapi dan juga nyaman ya. Oke, kemudian ada lagi, satu lagi ya. Pagi hari memakan laksa, lauknya dari pepes belida. Jadi anak jangan durhaka supaya hidup selalu bahagia. Nah, itu contoh dari pantun nasihat ya, Nak ya. Kita menasihati orang ya jangan durhaka biar kita bisa hidup bahagia ya. Kemudian tadi ya harus rajin sholat ya, walaupun bermain juga harus ingat ibadah seperti itu ya. Itu namanya contoh pantun nasihat. Oke. Kemudian yang kedua ada pantun jenaka, di mana pantun yang berisi lelucon ya dan mengandung tawa. Namanya aja sudah jenaka ya, Nak ya. Jenaka itu ya lucu ya gitu ya. Jadi pantunnya tersebut itu lucu gitu ya, Nak, mengandung tawa ya. Kalau kita bacain tuh orang bisa tertawa gitu ya. Oke, di sini ada contoh. Paling segar minum limau, campur madu tambah nikmat. Ayam berani sama harimau, itu ayam super nekat. Nah, itu lucu ya, Nak ya. Nekat banget ayam berani sama harimau ya. Nah, oke. Kemudian ada contoh lagi nih, Miss Deka punya contoh pantun jenaka ya, Nak ya. Jangan suka cemberut, jangan suka khawatir, itu suara kentut bukan suara petir. Nah, itu lucu ya, Nak ya. Nah, itu lucu banget ya. Oke, kemudian ada lagi. Oke, jalan-jalan ke pinggir empang, menemukan katak di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Nah, itu lucu ya, Nak ya. Jadi itulah contoh-contoh tadi dari pantun jenaka ya. Memang mengandung hal-hal yang lucu gitu ya, berisi lelucon gitu, mengandung tawa. Jadi kalau orang dengar tuh ketawa gitu ya. Oke.
Lanjut ke bagian C, yaitu ada pantun teka-teki, di mana pantun teka-teki ini adalah pantun yang berisi ya teka-teki, ya tebak-tebakan gitu bisa juga ya. Teka-teki pertanyaan juga boleh. Nah, contoh pantun teka-teki di buku kalian juga ada itu, Nak. Contohnya seperti ini. Mulut manis hati nan baik, itulah amal turun-temurun. Benda apa yang akan naik apabila hujan sedang turun? Hayo, apa yo? Oke, lagi ya, Nak ya. Oke, Miss kasih contoh lagi pantun tebak-tebakan ya. Ke kebun bertemu katak, jalan lagi bertemu ular. Jika kamu mampu menebak buah apa yang bijinya di luar. Nah, apa yo? Oke, pasti tahu kan? Itu kayak jambu mente, Nak ya jawabannya ya. Oke, Miss kasih lagi. Sawah luas sungguh indahnya, banyak ditemui di pedesaan. Punya ekor ditaruh di kepala. Hewan apakah gerangan? Hewan apa, Nak? Iya, gajah ya. Oke, seolah-olah itu, Nak ya. Oke, lagi. Ke sekolah naik sepeda, kayu kencang di jalanan. Bentuk kotak keluar suara. Benda apakah itu? Gerangan. Ayo, benda apa, Nak? Bentuk kotak ada suaranya? Iya, radio. Oke, nah itu tadi contoh pantun teka-teki ya. Pantun yang berisi teka-teki pertanyaan atau tebak-tebakan. Oke. Lanjut ke bagian terakhir, itu ada pantun agama, di mana pantun agama ini pantun yang berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama ya. Jadi masih berhubungan dengan nasihat agama ya, tentang keagamaan seperti itu. Nah, contoh pantun agama nih di buku kalian juga ada ya. Sungguh indah meja dipahat, tambah nikmat untuk makan. Kalau hidup hendak selamat, taat selalu perintah Tuhan. Nah, itu contoh pantun agama ya. Jadi memang ada nasihat-nasihat tentang keagamaan seperti itu. Nah, Miss kasih contoh lagi pantun agama. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat daunnya tiada buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah itu ya, itu adalah contoh pantun agama ya. Kita juga bisa menasehati orang melalui pantun gitu ya. Oke, kemudian ada lagi. Ada lagu judulnya Bang Toib. Nggak pulang-pulang, apakah mati syahid? Dengar suara azan maghrib, segeralah pergi ke masjid. Nah itu ya nasihat agama ya. Itu kalau dengar suara azan ya pergilah ke masjid untuk sholat atau sembahyang. Oke. Nah sekali lagi ya, satu lagi pantun agama ya. Banyaklah masa antara masa, tidak seelok masa saat bersuka. Meninggalkan sembahyang jadi biasa, tidak takut akan api neraka. Nah itu tadi contoh pantun agama ya. Kalau kita ninggalin ibadah, kita jadi kayak masuk neraka gitu ya. Kalau udah biasa jadi nggak takut. Aduh, kasihan sekali seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orangnya seperti itu ya, Nak ya. Nah itu tadi, Nak, contoh-contoh dari pantun ya. Ada jenis-jenis pantun ya, Nak ya. Ada pantun nasihat, pantun jenaka, teka-teki, dan juga agama. Dan masing-masing itu berbeda isinya ya, Nak ya. Nah itu tadi penjelasan dari Miss Deka. Miss harap kalian dapat mengerti, paham ya dengan apa yang Miss jelaskan. Dan nanti kalau bingung japri aja ya. Ingat, dalam membuat puisi atau menentukan puisi itu pasti ada sampiran, ada isinya ya. Maknanya tentang apa kalian harus tahu, dan kalian juga harus bisa mengidentifikasi ini jenis pantun apa ya. Oke. Nah untuk tugas nanti akan Miss kasih di grup. Jadi silahkan nanti dikerjakan dan dikumpul ya. Thank you. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Bye-bye.